Manfaatkan peluang sekecil apapun, Indonesia punya kans. Sobat Football Talks FT News Channel, tanggal 10 November 2023, tim Garuda Muda Indonesia akan mengawali laga perdananya di ajang Piala Dunia U17. Indonesia yang tergabung di grup A bersama Maroko, Panama, dan Ekuador akan mengawali laga tanggal 10 melawan Ekuador. Nah, seberapa besar kans Indonesia untuk bisa bersaing di persaingan grup A, karena targetnya juga ternyata tidak ringan, bisa lolos ke fase kedua atau babak 16 besar. Sebuah pekerjaan yang tentu saja akan sangat sulit untuk dilalui, mengingat lawan-lawan yang dihadapi oleh Indonesia di grup A adalah lawan-lawan berat. Mengapa dikatakan lawan-lawan berat? Ya, karena dibandingkan dengan Indonesia, ketiga negara yang hadir di grup A, yakni Ekuador, Panama, dan Maroko, mereka rata-rata sudah pernah tampil di ajang Piala Dunia U17. Ekuador yang akan menjadi lawan Indonesia adalah negara yang sudah 5 kali tampil di Piala Dunia U17. Bahkan dari 5 kali penampilannya tersebut, Ekuador selalu lolos ke babak 16 besar atau ke fase kedua. Bahkan dari 5 kali penampilan mereka 2 kali juga pernah lolos ke babak perempat final. Jadi memang lawan pertama sangat tidak mudah bagi tim Garuda Muda untuk bisa melewatinya. Tapi asa tetap harus digantungkan. Harapan harus tetap diapungkan karena kita tampil sebagai tim tuan rumah, walaupun memang secara persiapan Indonesia tidak sebagus negara-negara lainnya yang notabene maju ke putaran final Piala Dunia U17 di Indonesia ini melewati persaingan kualifikasi di zonanya masing-masing. Tapi itu bukan alasan buat Indonesia yang memang lolos sebagai tuan rumah kemudian tidak bisa tampil mengagumkan. Di atas kertas memang akan sulit untuk bisa melewati hadangan pertama melawan Ekuador karena catatan yang dimiliki oleh Ekuador yang begitu luar biasa. Tapi sekali lagi bola itu bundar. Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya tentunya harus siap menghadapi perlawanan Ekuador. Sebagai tim tuan rumah, dukungan publik pasti akan sangat tinggi. Dukungan masyarakat sepak bola Indonesia begitu besar untuk terus mensupport para pemain Indonesia yang akan melakoni laga perdananya. Jadi bagaimana untuk bisa mengatasi Ekuador? Yang pasti kita tidak usah berbicara soal hasil menang atau kalah. Yang paling penting dalam laga ini adalah bagaimana tim Garuda Muda Indonesia bisa tampil Spartan, bisa tampil impresif, bisa tampil dengan rasa percaya diri yang tinggi, dengan fighting spirit yang tinggi, sehingga dapat melewati hadangan pertama Ekuador. Syukur-syukur bisa menahan imbang, itu juga sudah bagus. Bukan berarti kita tidak bisa menang, tapi kita mencoba untuk bersikap realistis, karena catatan yang dimiliki oleh Ekuador memang sangat jauh berbeda dengan catatan yang dimiliki oleh Indonesia yang memang baru pertama kalinya tampil di Piala Dunia U17 ini. Ya, setidaknya harapan Indonesia kini coba kita tumpukan kepada para pemain yang sudah masuk tentunya dalam skuad Garuda Muda. Ada beberapa nama yang kita harapkan akan bisa mengangkat performa Indonesia di ajang ini. Sebut saja Gwijangge misalnya, pemain yang sudah begitu dikenal oleh masyarakat sepak bola Indonesia karena anak muda ini memang menjadi bintang di U16 Indonesia dan kini mencoba untuk bermain baik di tim U17 Indonesia. Kemudian juga ada 2 pemain naturalisasi
ada Jardim yang kelahiran Sao Paulo, Brasil. Kemudian juga ada Amar Birkic yang bermain untuk Hoffenheim. Kemudian ada Arkan Kaka, ya, pemain muda yang juga begitu bersinar di usianya pada saat ini. Diharapkan pemain-pemain ini akan bisa memberikan dorongan moral bagi pemain-pemain Indonesia lainnya untuk bisa bersaing menghadapi Piala Dunia U17 di Indonesia. Jadi, manfaatkan peluang sekecil apapun. Indonesia punya kans, Indonesia punya peluang, dan ini yang harus dimanfaatkan oleh anak-anak asuh dari Bima Sakti. Apakah Indonesia akan bisa melewati hadangan pertamanya melawan Ekuador? Ini yang kita tunggu, ini yang kita nantikan. Jadi, ayo beri dukungan kepada tim U17 Indonesia untuk dapat menghadapi Ekuador dengan hasil yang positif, dengan permainan yang impresif, dengan permainan yang penuh dengan loyalitas, dengan dedikasi, dan tentu saja fighting spirit yang tinggi. Setelah itu Indonesia akan menghadapi Panama. Setelah itu pertandingan terakhir atau ketiga Indonesia akan menghadapi Maroko. Lupakan dulu Panama, lupakan dulu Maroko. Kita konsentrasi menghadapi Ekuador. Kita tunggu tanggal 10 November 2023 dari Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kiprah atau debut dari tim U17 Indonesia menghadapi Ekuador. Saya Exit Handoyo untuk Football Talk FT News Channel. Salam olahraga. Jadi, manfaatkan peluang sekecil apapun